Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk tema 5, subtema 1 untuk pembelajaran 5 MUPEL IPS dan SPDP. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita belajar dari MUPEL IPS dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang SEA Games ya. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Apa itu SEA Games? Yuk kita simak bersama. SEA Games. SEA Games merupakan ajang perlombaan olahraga se-Asia Tenggara dikenal dengan SEA Games. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dengan melibatkan 11 negara anggota ASEAN. Tempat pelaksanaan SEA Games bergilir. Sebagai contoh, Singapura menjadi tuan rumah SEA Games ke-28 pada tahun 2015. Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games ke-29 di tahun 2017 dan Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-30 pada tahun 2018. SEA Games memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk mempererat kerjasama, menyatukan pemahaman, dan mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. SEA Games juga memiliki tujuan khusus bagi negara tuan rumah sebagai berikut. 1. Memiliki investor untuk mendatangi tuan rumah. 2. Menunjukkan keindahan sumber daya alam kepada negara-negara peserta. 3. Membuat negara tersebut punya fasilitas olahraga internasional. Pada acara SEA Games terdapat beberapa manfaat bagi negara peserta sebagai berikut. 1. Mengenal budaya serta adat istiadat dan kebiasaan dari negara tuan rumah. 2. Membuat sejarah di SEA Games. 3. Meraih keuntungan jika meraih medali. Pelaksanaan SEA Games selalu menarik perhatian wisatawan. Wisatawan yang berkunjung membuat perekonomian menjadi lebih baik. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat acara SEA Games, kedatangan mereka juga sebagai perantara kebudayaan dari masing-masing negara. Berbagai sektor mengalami peningkatan seperti perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan transportasi. Adapun keuntungan bangsa Indonesia mengikuti SEA Games sebagai berikut. 1. Ajang promosi kebudayaan. 2. Kesempatan bagi atlet muda Indonesia. 3. Potensi lapangan kerja baru. 4. Promosi satwa khas Indonesia. Dan 5. Ajang pemersatu masyarakat. Itu tadi anak-anak bacaan tentang SEA Games. Selanjutnya kita akan mengamati logo ASEAN. Kemarin kita sudah mempelajari negara-negaranya. Sekarang kita mengamati setiap dari logo ASEAN ini. Ini anak-anak gambar logonya. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili negara dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumput padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN ya. Ini biru tadi melambangkan perdamaian, kemudian putih ini melambangkan kesucian,
Kuning melambangkan kemakmuran, dan ikatan nih ya, 10 ini melambangkan harapan bagi tokoh pendiri ASEAN biar tetap menjalin persahabatan. Itu ya anak-anak arti dari logo ASEAN. Boleh lanjutkan? Sekarang kita ke MUPEL SPDP. SPDP-nya mempelajari tentang logo. Apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Ini contoh logo ya. Di sini ada Tutpuri Handayani, ini merupakan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini ada logo Hari Anak ya, ini Hari Anak Nasional. Kemudian ada logo Ketahanan Lingkungan. Nah, ini gambarnya tumbuhan. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Boleh dilanjutkan? Nah, anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian membuat logo di bidang pendidikan. Buatlah semenarik mungkin dan dikumpulkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan semenarik mungkin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat ya anak-anak. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.